Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023 tertulis di dalam Roma 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, khotbah ini mengulas kedudukan hukum Taurat sebagai bagian dari salah satu cara Allah untuk membawa manusia untuk dapat menyenangkan hatinya yang diturunkan saat bangsa Israel dalam perjalanan kembali ke tanah Kanaan melalui Musa. Dalam perjalanannya, manusia berusaha berjuang untuk mematuhi hukum tersebut. Dan dalam kenyataannya, sejarah mencatat melalui berbagai pergumulan dalam sejarah Israel, manusia gagal dalam mematuhi hukum Taurat tersebut. Allah tidak menginginkan manusia ciptaannya menjadi binasa, karena tidak seorang pun yang bisa selamat. Oleh karena itu, melalui khotbah ini, kita diberi pengajaran penting. Yang pertama, kuasa dosa di dalam tubuh. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 adalah merupakan jeritan hati seseorang yang putus asa, yang menggambarkan pengalaman setiap orang percaya yang berjuang melawan dosa, atau mencoba berusaha menyenangkan hati Allah dengan memelihara hukum-hukum dan aturan tanpa bantuan pertolongan Roh Kudus. Hukum Taurat itu sendiri baik dan bersifat kudus, memperlihatkan sifat dan keinginan Allah akan manusia untuk menjadi kudus, yang menggambarkan rupa Allah. Tetapi dosa dan kuasa dosa telah mengelabui manusia dengan memutarbalikkan aturan yang ada. Dosa memang bisa menjadi sesuatu yang menarik dan menantang, sebab
Allah mengatakan hal itu adalah salah? Itu bisa kita lihat, sebab ada yang berpikir bahwa mangga curian lebih enak rasanya dibanding mangga yang dibeli di pasar. Namun perlu waspada ketika kita digoda untuk berbuat dosa. Kita perlu melihat hukum Taurat dan aturannya yang tertulis dengan sudut pandang yang lebih luas, yaitu dari cahaya kebaikan dan anugerah Allah. Jika kita melihat pada kasih Allah Bapa yang demikian besar, kita akan mengerti bahwa Allah sebenarnya membatasi tindakan dan sikap kita yang tujuannya membuat kita jauh dari bahaya dan penderitaan. Paulus berbagi 3 hal yang ia pelajari dalam usahanya untuk mengendalikan keinginan berbuat dosa. Pertama, pengetahuan akan hukum dan aturan bukanlah sebuah jawaban atau jaminan akan ketaatan. Kita tahu banyak hakim, polisi, jaksa, pengacara, dan bahkan ketua Mahkamah Konstitusi pun akhirnya menjadi tersangka dan dihukum. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan ia merasa lebih nyaman apabila ia tidak mengerti apa yang diinginkan oleh hukum. Ia tahu hukum Taurat itu baik, tapi ia sendiri tidak mampu melaksanakannya. Ketika kita mengetahui bahwa yang kita lakukan itu sebetulnya bukan yang kita kehendaki, maka seolah-olah kita membenarkan kuasa hukum Taurat itu. Justru sebaliknya, ketika ia belajar tentang kebenaran, ia tahu bahwa dirinya sudah diselamatkan. Yang kedua yaitu keyakinan diri, berupa perjuangan sesuai kekuatan diri sendiri pasti tidak berhasil. Paulus menemukan dirinya berdosa dengan jalan yang sebenarnya tidak menarik hatinya, cara-cara yang bahkan tidak menarik baginya, bahkan membenci tindakan-tindakannya yang bertentangan dengan hukum itu. Tetapi dosa tetap dosa kalau itu sudah terjadi. Ketika dosa sudah terjadi, maka sebenarnya dosa telah menjadi penguasa atau bos dalam kehidupan kita, meski kita tidak suka. Dalam hal inilah terjadi kebingungan dalam diri, sama seperti yang dirasakan Paulus. Ia merasa memiliki pribadi ganda, satu yang asli dengan keinginan baik dan batin yang ingin ketenangan, tetapi di lain pihak ada pribadi lain, yakni pribadi palsu yang mengendalikan hidupnya. Ada sebuah kekuatan yang mengendalikan sisi hidupnya yang lain, yang sulit dikalahkan dan selalu membawa dia ke bagian yang tidak menyenangkan batinnya dan secara otomatis juga hati Allah. Dengan demikian, Paulus berkata, "Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku." Dalam Galatia 5 ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengkategorikan hal yang baik dan batin itu adalah kekuatan roh, dan hal yang jahat itu adalah kekuatan daging. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun berada, pengajaran penting kedua yang bisa kita ambil dari khotbah ini adalah kebebasan, kehendak bebas untuk berbuat jahat. Rasul Paulus merendah dengan mengatakan tidak ada sesuatu yang baik di dalam dirinya. Ia mengulangi kalimat-kalimat dalam ayat sebelumnya sebagai penegasan bahwa itu benar merupakan pergumulan yang hebat baginya. Mungkin ia merasa bahwa hal baik yang dilakukannya pun tidak memuaskan dirinya. Ia merasa dirinya tidak berhasil melakukan yang terbaik bagi Tuhan yang memberinya begitu banyak. Ia merasa terlalu sedikit
melakukan hal yang baik yang membuat batinnya bergejolak dalam ketidakkepuasan. Ia juga merasa bahwa segala hal baik yang ia lakukan itu adalah sikap rasa syukur atas apa yang diperolehnya dari Tuhan, sehingga itu tidak layak untuk dibanggakan. Sementara itu, ia merasa terlalu banyak melakukan hal yang jahat, dan itu semua disadarinya. Ada kuasa di dalam dirinya yang beban terbawa-bawa sehingga membuat demikian. Dalam hal ini, kita perlu melihat apa yang disampaikan Paulus pada pasal-pasal sebelumnya, yaitu tentang beban dosa yang diembannya. Beban dosa ini menurutnya merupakan warisan dari Adam yang sering disebut sebagai dosa asal atau dosa warisan. Pengajaran yang penting yang ketiga yang bisa kita ambil dari khotbah ini adalah menjadi tawanan hukum dosa. Menjadi manusia baru bukan sekedar mengambil momen iman sesaat, melainkan menjadi serupa dengan Yesus yang membutuhkan proses panjang dan seumur hidup. Untuk itu, Rasul Paulus mencoba membandingkan pertumbuhan kerohanian Kristen seperti latihan pertandingan badani. Sebab itu, dalam awal suratnya, Rasul Paulus menyatakan, tidak satu pun di dunia ini yang bebas dari dosa. Tidak seorang pun yang layak untuk diselamatkan, baik mereka yang tidak mengenal Allah maupun mereka yang mengetahui hukum dan mencoba memelihara hukum-hukum itu. Memang dalam hal ini Rasul Paulus memberi nilai pada hukum Taurat. Paulus dengan menegaskan bahwa sesungguhnya ia suka dan merindukan apa yang baik dari hukum itu, meski mengakui bahwa tetap saja ia melakukan hal yang buruk dan jahat. Dengan kata lain, Paulus mengakui bahwa dosalah yang membuat seseorang menjadi jahat. Memang sesungguhnya ada tekanan yang besar pada pengalaman kehidupan kekristenan setiap hari. Sering terjadi konflik batin antara kita setuju dengan perintah Allah, akan tetapi kita tidak dapat mengikutinya. Sebagai hasilnya, kita merasakan penderitaan yang besar karena pertentangan itu. Manusia lahiriah kita diperadukan dengan manusia batiniah yang dilengkapi oleh akal budi sebagai wujud hukum Allah dalam pemahaman Paulus. Ini menjadi sebuah pertentangan batin yang dialami setiap orang. Dalam hal ini, Paulus memberikan pelajaran bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Apabila kita merasa takluk dalam pertentangan batin itu, maka kembalilah pada dasar kehidupan kerohanian kita, yaitu bagaimana dosa-dosa kita telah dibebaskan oleh hukum kasih karunia. Ini yang membebaskan dari rasa bersalah itu. Dalam hal ini, kita yang sudah lahir baru, yang sudah menerima kasih karunia pembebasan dosa, perlu mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 24. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan kekuatan dosa. Jangan juga mencoba melawannya dengan kekuatan diri sendiri. Iblis adalah penggoda yang licik, dan sebaliknya manusia mempunyai kemampuan yang hebat dalam mencari pembenaran diri sendiri. Kita sangat ahli dalam memberi dalih dan alasan mengapa kita jatuh ke dalam dosa, padahal itu sebenarnya tanda-tanda kita telah menjadi tawanan dosa. Menjadi tawanan dosa atau hamba dosa berarti ada benih-benih atau racun di dalam anggota-anggota tubuh kita. Ini menjadi sesuatu yang mudah berbiak menjadi dosa, yang memperlihatkan hakikat kesetiaan pada jalan lama, yaitu menyenangkan dan melayani diri sendiri dibanding dengan menyenangkan Allah. Manusia lama kita yang masih suka dan takluk dengan hukum dosa itulah yang perlu berubah
menjadi manusia baru yang menuruti akal budi, yaitu hukum Allah melalui kuasa Roh Kudus. Pengajaran penting keempat yang bisa kita ambil dari khotbah ini adalah Yesus yang melepas kita dari dosa. Inilah yang ingin dijelaskan khotbah ini, yaitu menjadi seorang Kristen tidak membuat kita terbebas dari dosa dan juga lepas dari godaan serta ujian di dalam kehidupan pribadi kita. Perjuangan melawan dosa berlangsung terus-menerus. Yang utama, daripada mencoba melawan dosa dengan kemampuan diri sendiri, lebih baik kita berpegang pada kuasa yang luar biasa dari Kristus yang tersedia bagi kita. Kuasa ini adalah penyediaan pemeliharaan Allah untuk menjamin kemenangan kita atas dosa, yaitu dengan Allah memberi Roh Kudus untuk hidup di dalam diri kita dan memberi kekuatan. Dan ketika kita jatuh, kasih Allah akan menggapai untuk menolong kita bangkit kembali. Maka ketika kita merasakan kebingungan atau ditaklukkan dosa, mari kita mengklaim pembebasan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kuasanya dapat mengangkat kita pada kemenangan. Kita perlu sadar bahwa tubuh dan kedagingan kita memang menjadi ajang pertempuran oleh hukum dosa dan hukum Allah. Kita menjadi orang celaka dan terbelenggu serta bersalah ketika kita takluk, menjadi tidak berdaya dan melihat kesia-siaan. Akan tetapi kita akan menjadi pemenang ketika kita berhasil melewati pergumulan itu saat kita bersama Yesus. Kalaupun kita sesekali kalah, datanglah mengakui kelemahan diri kita dan akan diperdamaikan kembali. Kesadaran akan adanya dua pribadi dalam diri setiap orang jangan membuat kita menjadi apatis. Kita tidak perlu berputus asa dengan situasi itu. Kita datang dengan penyesalan berat dan memohon pengampunan, memohon kekuatan baru untuk dapat tegak kembali. Bagi kita yang utama adalah memahami bahwa pengetahuan akan hukum dosa tidak memiliki makna untuk merubah menjadi pribadi yang baik dan berakal budi. Pengharapan selalu ada, yaitu di dalam Kristus yang melepaskan kita dari tubuh maut ini, yaitu tubuh yang tidak abadi dan akan digantikan dengan tubuh kemuliaan di akhir zaman. Itulah merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semua kita pada akhirnya tergantung kepada karya Kristus untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan maut. Kita tidak mendapatkan itu dari sikap kita yang baik-baik saja, tetapi juga penyerahan diri sepenuhnya dalam hidup baru. Sepanjang ada dorongan melaksanakan kehendak Allah, maka Allah yang terus berkuasa yang membawa hidup kita di jalan kebenaran, dan sejatinya itu pasti berbuah hal yang sangat disukakan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita bersyukur dan berkata, terpujilah Tuhan yang maha baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami terima. Melalui firman-Mu, kami semakin diyakinkan dan percaya untuk mau mencintai aturan-aturan Tuhan. Kami mencintai-Mu lebih dari apapun. Kami mau hidup di dalam Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus akan menuntun dan menolong kami untuk melakukan aturan dan perintah-perintah Tuhan. Mampukan kami untuk semakin menyatakannya di dalam laku kami sehari-hari. Berkatilah saudara-saudari kami yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Bapa kami yang di surga,
kami juga mau berdoa untuk pendengar dan penerima firman-Mu saat ini yang sedang mengalami keadaan sakit, penyakit, serta pergumulan hidup. Kiranya melalui kuasa darah Yesus mengalami kesembuhan. Amin.